Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bifan Kakak Fadilah dari kelas TI 24I dengan NIM 24416226 2013 Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi proses manufaktur. Yang pertama, ada proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses pembuatan produk dengan cara mencairkan logam, lalu menuangkannya ke dalam cetakan hingga membeku sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan bentuk yang rumit dan ukuran produk yang beragam. Pengecoran pasir atau sand casting. Pengecoran pasir merupakan metode pengecoran yang paling sering digunakan karena sederhana, murah, dan dapat digunakan untuk berbagai ukuran produk. Cetakan dibuat dari pasir khusus yang tahan panas, sehingga cocok untuk logam dengan titik lebur tinggi. Pola atau pattern. Pola adalah model awal yang digunakan untuk membentuk rongga cetakan. Ukuran pola dibuat sedikit lebih besar untuk mengantisipasi penyusutan logam saat dingin, serta proses finishing atau pemesinan setelah pengecoran selesai. Cetakan pasir. Cetakan pasir dibuat dari campuran pasir air dan perekat. Cetakan harus memiliki kekuatan yang baik, tahan panas, dan memiliki permeabilitas agar gas dapat keluar saat logam cair dituangkan. Jenis proses pengecoran. Proses pengecoran dibedakan menjadi cetakan habis pakai dan cetakan permanen. Setiap metode memiliki kelebihan masing-masing tergantung bentuk produk, tingkat presisi, biaya produksi, dan jumlah produksi yang dibutuhkan. Die casting. Die casting adalah proses pengecoran dengan tekanan tinggi menggunakan cetakan logam. Metode ini mampu menghasilkan produk dengan dimensi yang presisi, permukaan halus, dan cocok untuk produksi massal dalam waktu cepat. Jenis tungku peleburan. Tungku digunakan untuk melelehkan logam sebelum dicetak. Jenis tungku berbeda-beda sesuai jenis logam yang digunakan, seperti tungku induksi untuk baja dan aluminium atau kupal furnace untuk cast iron. Cacat pada pengecoran. Cacat pengecoran dapat terjadi karena kesalahan suhu, desain cetakan, atau proses pendinginan. Cacat tersebut dapat mempengaruhi kualitas, kekuatan, dan bentuk akhir produk hasil pengecoran. Selanjutnya ada perancangan produk cor. Desain produk cor harus dibuat sesederhana mungkin dan menghindari sudut tajam agar proses pengecoran lebih mudah. Perancangan yang baik dapat mengurangi risiko cacat dan meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya ada proses sheet metal forming. Sheet metal forming adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi berbagai bentuk produk menggunakan gaya tekan atau tarik. Proses ini banyak digunakan pada industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada proses pemotongan atau cutting. Proses pemotongan dilakukan untuk memisahkan atau membentuk lembaran logam menggunakan punch dan die. Hasil pemotongan dipengaruhi oleh clearance, penetrasi, dan kondisi material yang digunakan. Selanjutnya ada gaya potong. Gaya potong adalah gaya yang dibutuhkan untuk memotong material dan dipengaruhi oleh ketebalan, luas pemotongan, dan kekuatan material. Semakin tebal material, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Proses pembentukan sheet metal. Pembentukan sheet metal dilakukan dengan membengkokkan
menarik, atau menekan lembaran logam hingga membentuk produk tertentu. Proses ini bertujuan menghasilkan bentuk yang kuat dan sesuai kebutuhan desain. Jenis-jenis pembentukan. Beberapa proses pembentukan meliputi deep drawing, bending, stretching, dan hemming. Setiap proses digunakan untuk menghasilkan bentuk produk yang berbeda sesuai fungsi dan kebutuhan industri. Jadi, kesimpulannya, proses manufaktur logam meliputi pengecoran dan pembentukan lembaran logam yang bertujuan menghasilkan produk sesuai desain dan kebutuhan industri. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk serta efisiensi produksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.